Hai semua, welcome to Wikitansi Podcast. Hari ini aku, Ara, akan ngobrol-ngobrol seru dengan seorang wanita inspiratif yang mungkin sebagian teman-teman nanti familiar dengan beliau karena beliau cukup aktif di Instagram dengan 16.000 lebih followers, yaitu Kak Mulyana Mursalim. Hai Kak, gimana kabarnya? Halo Ara, Alhamdulillah aku baik. Cuman karena ini lagi musim hujan, jadi aku lagi flu gitu. Jadi suaranya agak bimbang gitu. Oke, that's okay Kak. Semoga cepat sembuh ya Kak ya. Oke, thank you Ara. Belakangan lagi sibuk apa nih Kak? Iya, kalau ditanya soal kesibukan, sekarang itu aku dosen, tapi belum tetap ya di salah satu perguruan tinggi negeri di Sulawesi Selatan. Tempat saya juga S1 dulu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Wah, kalau aku melihat nih Kak, aku baru tahu kalau ternyata Kakak juga sambil pengajar sebagai dosen gitu ya. Tapi aku lihat di Instagram Kakak juga cukup aktif ngonten gitu. Gimana sih Kak bagi waktunya Kak? Oke, jadi memang aku tuh orang yang aktif membagikan aktivitas aku di media sosial gitu ya. Jadi tapi aku memang punya komitmen agar konten-konten aku tuh bisa terus berimpact atau bisa berdampak positif untuk followers aku, karena banyak mahasiswa, banyak anak-anak muda juga. Nah, untuk waktunya sendiri adalah karena sebenarnya aku juga ibu rumah tangga ya, aku seorang istri juga, seorang dosen juga. Jadi memang saat waktu luang setelah selesai kerjaan di kampus, setelah selesai pekerjaan rumah baru konten atau sambil mengerjakan ketiganya gitu. Jadi pandai-pandai membagi waktu sesuai porsinya, jangan sampai pekerjaan utama atau peran utama aku sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang pengajar ya itu tidak terganggu gitu. Oh, berarti so far masih aman ya Kak bagi waktunya ya? Aman, sesuai porsinya dan dijaga gitu ritme waktunya kayak gimana. Oh, oke. Tapi Kak, aku juga lihat ya di postingan Instagram bahwa ternyata selain Kakak tadi ya mengajar menjadi ibu rumah tangga, Kakak kan aktif juga sharing tips-tips tentang pendidikan, beasiswa dan lain-lain. Ternyata Kakak aktif menulis juga ya Kak? Oke, iya benar-benar. Aku juga nulis. Kenapa Ara? Boleh ceritain sedikit nggak Kak? Aku pengen tahu karena jujur aku orangnya itu sebenarnya suka nulis gitu. Cuman untuk menumbuhkan rasa semangat mulai nulis tuh agak, aduh males gitu. Oke. Ya, jadi aku tuh menulis sejak SMP sebenarnya. Jadi itu dari diary gitu. Nah, pas SMA ikut-ikut lomba cipta puisi, ikut lomba cipta cerpen gitu ya. Akhirnya pada saat kuliah aku tergabung dalam sebuah organisasi penulisan, itu Forum Lingkar Pena. Jadi semua berawal dari situ bakatku sampai akhirnya aku sampai saat ini sudah menghasilkan 5 buku gitu ya yang aku tulis. Nah, karena itu saya tidak terlepas dari bahwa aku tuh tipe orang yang ketika ada satu momen atau ada satu hal yang ingin itu memorable, aku suka nulis gitu. Jadi biasanya aku tuliskan entah dalam bentuk quotes, pelajaran-pelajaran hidup gitu, aku tuliskan. Dan lagi-lagi aku ingin bahwa orang-orang yang membaca tulisanku itu bisa termotivasi, terus bisa mengambil insight atau hikmah dari apa yang aku tulis. Sederhananya adalah aku nulis untuk berdakwah gitu ya. Jadi metode dakwah aku tuh ya dengan cara nulis gitu. Oh, jadi memang keinginan, kesenangannya memang udah ada dari kecil ya Kak ya, meskipun nulisnya beda-beda mulai dari diary dan lain-lain gitu ya. Benar sekali. Oke. Terus ngomongin masa kecil juga, hal yang menarik adalah ternyata Kakak ini sempat menghabiskan waktunya hidup di Mamuju ya Kak ya? Iya, benar. Oke, itu berapa lama Kak hidup atau tinggal di sana gitu? Ataukah dari kecil atau bagaimana? Oke, sebenarnya aku mulai remaja ya di situ ya. Kalau kecil tuh aku pindah-pindah gitu. Aku kadang di
tapi di provinsi yang sama karena orang tua aku waktu itu belum punya pekerjaan tetap dan mengikat, masih guru honorer dan juga pekebun gitu kan. Jadi kadang di Majene, kadang di kampung juga. Nah, baru kemudian SMP kelas 2 itu remaja ya, baru menetap tinggal di Kota Mamuju, di Mamuju, Sulawesi Barat gitu. Oh, berarti cukup banyak pengalamannya di berbagai daerah gitu ya kan, nggak cuma di satu daerah. Karena kalau aku kan aku dari kecil sampai sekarang itu di Jogja. Kalau kakak cukup berpindah-pindah gitu ya kak? Iya, betul sekali. Jadi pindah-pindah baru kemudian menetap di Mamuju. Pastinya banyak pengalaman juga gitu, banyak Bener cerita-cerita banget. uniknya. Ngomongin pengalaman nih kak, aku yakin pasti tinggal di tempat yang berbeda, daerah yang berbeda, itu pasti akan memberikan pengalaman yang baru gitu untuk kakak. Ada nggak sih kak, mungkin satu aja contoh pengalaman yang paling berkesan, yang mungkin jadi turning point kakak, atau hal yang paling diingat karena sangat menginspirasi kakak gitu? Oke, karena aku dulunya tuh sekolah di sebuah desa ya, awal SD tuh desa ya. Jadi aku kadang sekolah sambil ngangkat truk karena kebanjiran. Jadi tuh aku sekolahnya dulu di desa, tapi provinsi yang sama, kabupaten yang sama, tapi beda kecamatan atau kampung gitu. Nah, pada saat SMP aku kemudian pindah ke Majene. Ini dia di sekitar daerah kayak misalkan kelurahan gitu ya, tapi belum terlalu maju juga gitu ya, masih bisa dikatakan kampung juga gitu. Nah, pada saat kelas 1 SMP itu fasilitas sekolah saya waktu itu sangat terbatas gitu. Komputer yang dipunya sekolah itu kurang lebih hanya 4 atau 6 gitu. Jadi kita bergantian masuk ke ruang komputer, lab komputer yang hanya 6 komputer itu ya. Nah, kayak, dan aku ingat waktu itu waktu SMP aku tuh hanya belajar refresh komputer, kemudian buka Paint, buka Word gitu aja kan. Nah, sampai kemudian aku di kelas 2 SMP itu Bapak dapat kerja jadi imam masjid dan itu jadi pekerjaan tetap. Aku tuh pindah di sekolah termasuk unggulan karena Mamuju itu sudah termasuk ibu kota gitu ya. Jadi pindah ke kota lah istilahnya, dari kampung pindah ke kota. Hal yang paling memorable yang paling aku ingat di situ adalah karena aku kaget gitu, orang-orang di kota kok udah mulai tahu pegang notebook gitu, udah ada laptop, pintar komputer, sedangkan aku nggak, sama sekali nggak tahu benda apa gitu. Aku taunya komputernya Shock gitu hanya ya kak? refresh ya. Benar-benar. Terus orang-orang udah mulai bisa ngetik, pola belajar Excel malah gitu ya dengan rumus-rumusnya. Karena aku kayak wah, bingung gitu. Nah, sampai kemudian aku dibilangin sama guruku, itu murid baru kenapa TBC ternyata tidak bisa komputer gitu. Ya emang aku beneran nggak bisa gitu, hanya membuat ya. Tapi ya dari situ aku tuh nangis terus, minta dibeliin komputer atau laptop sama bapak. Akhirnya bapak dengan gaji yang sangat sedikit waktu itu 1 juta ya. Terus aku nyicilin laptop, dan laptop itu cicilannya kalau nggak salah aku ingat banget karena aku pergi biasa sama bapak bayar itu 421.000 per bulan dengan gaji 1 juta. Dari situ aku mulai merasa bahwa wah, orang tuaku ini benar-benar mengorbankan banyak hal untuk aku bisa sekolah, bisa pinter gitu, bisa pinter komputer. Dari situ aku terus terpacu gitu, aku ingin membalas apa yang diberikan orang tua aku gitu, dengan rajin belajar, mulai berprestasi di SMP, ikut olimpiade, bahkan SMA itu sering ikut lomba di provinsi bahkan nasional. Jadi itu berawal dari situ ya. Wah, aku sadar bahwa bapakku tuh dengan gaji segitu merelakan setengahnya hanya untuk fasilitas pendidikan aku. Gitu sih yang paling memorable sampai sekarang. Iya, jadi tapi selain gitu ya kesadaran diri bahwa memang kita ini sadar orang tua sudah berkorban banyak untuk kita gitu, jadi kita harus rajin belajar dan lain-lain. Dengan adanya keterbatasan yang tadi dari awal kakak ceritain, mulai dari banjir lah dan lain-lain, itu apa sih kak yang membuat kakak tuh masih punya gitu loh semangat untuk studi terus-terus, dan bahkan kakak bisa lulus S2 di UGM, lalu juga mendapatkan beasiswa LPDP. Itu apa sih kak sebenarnya yang memotivasi? Aku cukup kepo gitu karena aku lihat tadi halangannya itu nggak cuman sebatas
halangan berupa misalnya fasilitas dan lain-lain. Tapi juga omongan orang yang aku yakin gak semua orang tuh bisa gitu menerima omongan-omongan yang kurang baik gitu. Iya, sebenarnya motivasinya sederhana adalah aku ingin punya pendidikan itu agar pendidikan aku ingin terus melanjutkan semangat dalam melanjutkan pendidikan itu karena pertama karena aku ingin meningkatkan derajat keluargaku gitu. Iya, iya. Ingin juga melihat bahwa orang meskipun orang tuaku hanya imam masjid gitu, tapi juga bisa dipandang gitu, nggak dipandang sebelah mata gitu. Nah, yang membuat semangat itu adalah sebenarnya aku dari kecil itu udah ditempa dengan banyaknya tantangan, hambatan gitu, dan alhamdulillah aku bisa melewati itu gitu. Dan baiknya adalah orang tuaku adalah tipe orang yang meskipun ibuku ibu rumah tangga, bapakku sarjana ya, sarjana S1, tapi dia tuh selalu mensupport aku gitu. Apa yang aku minta yang jelas itu untuk pendidikan, LKS, apa dan sebagainya itu semua mereka berupaya untuk memberikan aku yang sebaik mungkin gitu. Nah, salah satu motivasi terbesarnya selain untuk mengangkat derajat keluarga, aku ingin sukses gitu. Dan dari kecil tuh karena kita nggak punya rumah ya, nggak pernah punya rumah gitu. Jadi aku pengen sukses terus beliin rumah orang tua gitu, bangunin rumah itu sih yang ini karena kayak misalkan tinggal di bukan rumah pribadi itu kayak nggak ini ya rasanya ya gitu. Nah, jadi berawal dari situ ya aku terus berkomitmen bahwa Pak nanti ya lihat saya sarjana gitu. Padahal sarjana di keluarga aku itu sesuatu yang sangat mahal gitu. Sampai bisa magister dengan beasiswa. Bahkan untuk berkuliah sendiri itu nggak kebayang bisa sejauh itu. Tapi itulah yang namanya mungkin kekuatan dari mimpi gitu. Jadi aku merasa bahwa sebenarnya yang bisa mengantarkan orang ke kesuksesan itu bukan hanya karena dia pintar, tapi usahanya yang besar gitu. Karena banyak orang pintar tapi dia menyepelekan atau mungkin karena merasa udah pintar nggak berusaha lagi, nggak effort lagi, akhirnya dia stuck sampai di situ gitu. Tapi justru orang-orang yang biasa ini dengan fasilitasnya yang terbatas justru dia punya usaha yang effort yang luar biasa. Jadi itu yang mengantarkan dia bisa sampai di puncak. Jadi itu karena pertama memang ingin mengangkat derajat keluarga, aku juga punya mimpi dan banyak hal sih aku memang suka mencoba hal-hal yang baru. Akhirnya alhamdulillah sekarang bisa selesai S2 dan juga sekarang bisa jadi dosen. Itu adalah salah satu buah dari kerja keras dan mungkin optimis ya dengan segala keterbatasan, tapi aku merasa aku bisa gitu. Aku yakin aku aja dengarnya bangga banget gitu ya Kak. Pasti Tante juga udah bangga sekarang. Dan tadi poin yang cukup menarik buat aku adalah impian untuk membangun rumah. Nah, boleh sharing nggak Kak? So far, apakah udah sampai manakah impian ini atau mungkin malah udah kebeli rumahnya? Ya, oke. Alhamdulillah kalau bukan kebeli sih, tapi udah berhasil aku ngambil KPR ya. Jadi alhamdulillah di usia aku 22 atau 23 tahun aku berhasil bisa dikatakan membangun rumah gitu untuk keluarga. Jadi aku tuh awalnya sebelum LPDP aku sempat kerja gitu. Jadi aku sempat kerja di Ombudsman dan dari pekerjaan itulah aku bisa berhasil ngambil KPR buat orang tua gitu. Sekarang mungkin masih menanggung sebagian biayanya ya gitu. Tapi alhamdulillah ternyata mimpi aku pada saat SMA kuliah gitu ya, selesai S1 gitu ya. Jadi sarjana itu masih langkah awal gitu, mimpi awal gitu untuk membangun selanjutnya mimpi yang paling utama itu membangunkan rumah untuk keluarga gitu, membuat dia bahagia. Dan ternyata itu terwujud gitu pas aku juga daftar beasiswa LPDP. Alhamdulillah ada sedikit rezeki yang bisa di saving. Itulah yang aku
pakai sebagian ya, bukan untuk maksudnya dari LPDP aku untuk membiayai keluarga, tapi itu dari tabungan aku gitu, dari uang hidup. Jadi aku benar-benar berhemat. Kemudian karena orang tuaku, ibuku kan nggak kerja ya, jadi aku juga kasih modal gitu tabungan untuk dia buka warung-warung kayak kelontong gitu di depan rumah gitu. Jadi sekarang orang tua saya sudah ada rumah juga, rumah pribadi, ibu sudah ada usaha kecil-kecilan, bapak sekarang masih menjadi imam masjid juga dan guru ngaji. Oh, ini berarti benar-benar the power of education ya Kak ya. Inilah kenapa penting untuk kita tuh beneran semangat terus untuk belajar gitu ya Kak ya. Oke, tadi juga Kakak banyak sebut tentang LPDP ya. Ternyata sebelum LPDP Kakak sempat bekerja tadi ya Kak ya. Ya, benar-benar. Oke, itu berapa lama ya Kak di Ombudsman? Setahun sebelum setahun. aku kan lulus 2020. Di 2020 akhir itu aku kerja sampai 2021 pertengahan, karena di 2021 Agustus itu aku 2021 bulan Juni aku dinyatakan lulus LPDP dan kemudian lolos di UGM juga. Jadi aku kembali kuliah, tapi waktu itu masih online, dan kemudian nanti 2022 baru ke Jogja gitu di UGM. Oke. Terus terkait dengan beasiswa LPDP tadi Kak, setahu aku kan prosesnya itu cukup panjang ya. Boleh ceritain nggak Kak gimana proses daftar LPDP-nya, mulai dari mungkin persiapannya dulu sampai akhirnya dinyatakan sebagai awardee? Sebenarnya kalau ditanya persiapan, kurang lebih aku persiapan setahun ya. Itu sebenarnya aku juga mau langsung lanjut kuliah, tapi waktu 2020 LPDP nggak buka gitu. Jadi tapi aku mempersiapkan semuanya gitu, mulai dari pemberkasan, dan yang paling struggle-nya itu aku adalah pada saat mempersiapkan sertifikat TOEFL gitu. Karena di Mamuju tuh nggak ada tempat kursus TOEFL gitu. Jadi aku bolak-balik Makassar, dan parahnya lagi adalah waktu itu aku saat mempersiapkan berkas semuanya, Mamuju tuh kena gempa gitu, besar-besaran gitu, dan banyak bangunan hancur, termasuk rumah aku juga ya yang rusak gitu. Itu bukan rumah pribadi, ini baru rumah dinas gitu. Nah, tertimpa gempa akhirnya. Waktu itu aku sempat belajar tuh persiapan. Jadi aku ngambil kursus lagi di Makassar, terus setengahnya online gitu. Aku persiapan itu semuanya di tenda pengungsian. Jadi aku sambil di tenda pengungsian karena gempa. Aku juga belajar TOEFL gitu. Jadi benar mempersiapkan segalanya dengan penuh keterbatasan dan akses gitu. Itu mungkin orang nggak banyak yang tahu soal itu ya, tapi ya benar-benar kalau LPDP, aku daftar LPDP dan lolos juga itu butuh perjuangan yang besar gitu. Bagaimana aku bolak-balik ke Makassar juga, itu bukan bolak-balik ya, kadang 3 hari atau 4 hari di Mamuju, ke Makassar lagi karena kerja kan juga ya. Nah, jadi uang aku tuh habis di persiapan TOEFL, persiapan bahasa gitu. Tapi alhamdulillah semua terbayar, aku bisa lolos LPDP one shot gitu. Jadi kembali lagi, jangan fokus ke hasilnya bisa lolos LPDP one shot, tapi orang-orang tuh mungkin pada enak ya di tempatnya, banyak tempat buat kursus, tempat buat belajar. Di Mamuju itu benar-benar nggak ada gitu. Jadi ya bisa belajar juga di tenda, itu suatu kayak hal yang kayak wah, udah jatuh tertimpa tangga juga. Tapi ya aku percaya bahwa di balik itu semua Allah sudah menyiapkan gitu kado terbaik gitu, dan alhamdulillah aku bisa lolos LPDP one shot gitu. Oke, jujur aku nggak nyangka Kak kalau jawabannya akan penuh dengan struggle yang luar biasa. Tadi kayak belajar di tenda pengungsian, aku pikir persiapannya bakal kayak, oh aku melakukan banyak mock up, aku esai dengan mentor dan lain-lain. Ternyata struggle-nya jauh lebih besar dari itu, dan aku baru tahu gitu, luar biasa banget. Tapi berarti kalau di sini ngelihat selain tantangan yang besar tadi ya, kakak bisa melewatinya dengan baik gitu. Terus boleh share juga nggak ketika menjadi awardee itu rasanya gimana Kak? Aku setelah jadi awardee, karena aku bisa dikatakan dari daerah ya, semakin membuka
kesempatan aku untuk bisa sharing ke anak-anak daerah seperti aku ya, untuk apalagi perempuan untuk bisa terus bersemangat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa harus minder dengan latar belakang ekonomi, pekerjaan orang tua atau dari daerah gitu. Kadang orang-orang di daerah tuh mereka tuh bisa, tapi karena minder gitu dan tidak tahu aja kalau ternyata ada beasiswa LPDP yang bisa mengcover studinya gitu kan. Nah, jadi dengan beasiswa LPDP ini aku jadi merasa pintu untuk aku sharing ke orang-orang itu lebih terbuka lebar. Iya, oke. Dan bahkan bukan hanya di daerah, tapi bisa dikatakan satu Indonesia, karena aku 2 kali diundang jadi narasumber persiapan keberangkatan oleh LPDP langsung. Jadi persiapan keberangkatan itu pesertanya adalah orang-orang yang mau melanjutkan studi. Justru karena aku dari daerah, dengan perjuangan aku mendapatkan LPDP yang saya struggle ini, ternyata itu bisa jadi motivasi untuk orang-orang. Nah, bahkan waktu aku di Jogja, aku sempat aktif juga di kelurahan kan, sempat menonjol gitu di Jogja di LPDP gitu. Jadi itu pastinya kayak misalkan kan menarik perhatian gitu orang-orang juga, kok bisa Liana dari daerah tapi bisa kayak misalkan tetap berada di depan gitu, maksudnya bisa tetap menonjol. Kenapa? Apa yang dimiliki ya? Karena aku merasa ya, kita dari latar belakang apapun, kalau kita punya value yang bagus ya, maka dimanapun kita berada, kita tetap akan terlihat gitu. Kita akan terlihat atau mungkin bukan terdepan juga sih, bersinar gitu istilahnya. Oke, jadi kalau untuk jadi speaker di persiapan keberangkatan, berarti kakak langsung datang ke Jakarta gitu, Kak? Iya, aku pertama itu online, yang kedua aku diundang langsung ke Jakarta. Oh, itu kalau boleh tahu di tahun berapa, Kak? Aku 2 kali ya. Pertama itu di tahun 2022 dan di tahun 2023. Pasti senang banget ya, Kak, ya bisa sharing langsung dengan Kak Wardi yang OTW ke kampus tujuan, baik itu di luar negeri atau di Indonesia ya. Ya, senang dan kayak bingung juga, wah ternyata aku yang bisa dikatakan dari dalam negeri juga ya kuliahnya, tapi kok bisa aku yang dipanggil buat sharing, padahal kan banyak kan aulia lain ya. Itu menandakan bahwa ternyata aku punya value yang mungkin menarik gitu. Jadi alhamdulillah bisa sharing juga ke teman-teman baik itu dalam dan luar negeri, karena mungkin melihat aku pada saat jadi awardee aktif tidak hanya di kegiatan akademik tapi juga non akademik gitu. Oke. Apalagi belakangan ini ya, Kak, mungkin kakak juga sering dengar isu terkait dengan awardee yang nggak pulang ke Indonesia. Jadi banyak kecewa juga dari masyarakat gitu tentang adanya fenomena tersebut. Dan terus sekarang ngobrol sama kakak tuh jadi ngerasa kayak, oh masih ada kok awardee yang memang benar-benar ingin berkontribusi bagi Indonesia gitu. Semoga kedepannya makin semangat lagi ya, Kak ya. Terus berarti kan, aduh kalau ngomongin dari awal sampai terakhir ini kayaknya achievementnya udah banyak banget ya, Kak ya. Nah, kakak kan berjuang dari nol gitu ya, sampai akhirnya sekarang banyak hal yang udah berhasil digapai gitu loh. Meskipun ke depan aku yakin pasti akan ada banyak hal yang ingin kakak capai lagi. Tapi sejauh ini siapa sih, Kak, mentor kakak gitu yang paling berpengaruh dalam membentuk kakak untuk menjadi pribadi yang seperti sekarang ini? Oke. Kalau ditanya soal mentor gitu, banyak orang-orang yang mungkin punya sosok inspirasi di luar sana ya. Tapi aku justru merasa inspirasi terbesarku itu yang membuat aku bisa di titik sekarang adalah keluarga, utamanya adalah orang tua. Dari bapak aku tuh melihat aku bisa belajar tentang kesederhanaan gitu ya, kesederhanaan perjuangan, bagaimana dia bisa mendorong anaknya untuk tiga-tiganya kami sekolah itu dengan gaji yang sangat bisa dikatakan sederhana ya, dengan pendapatan dan kondisi yang sangat sederhana, tapi itu membuktikan bahwa
orang tua kita itu benar-benar ingin melihat anaknya menjadi lebih baik. Aku belajar itu dari bapak yang tidak pernah gengsi, sederhana, pekerja keras. Sedangkan dari ibu aku belajar soal kesabaran gitu. Bagaimana dia sabar mendampingi bapak, bagaimana dia sabar mengelola keuangan keluarga yang terbatas sehingga anaknya bisa sekolah bahkan ke perguruan sampai perguruan tinggi, sampai S2 gitu ya, di kampus yang bisa dikatakan ternama. Nggak semuanya bisa ke situ gitu. Jadi aku cuman ingin berterima kasih kepada orang tua yang sudah berhasil gitu ya mendidik kami semua, memotivasi kami semua. Jadi tidak usah jauh-jauh melihat mentor-mentor di luar sana yang luar biasa, karena dalam keluarga kita sendiri, di rumah kita sendiri, kita sadar tidak sadar kita ternyata punya mentor yang sangat luar biasa gitu, dari orang-orang ya, dari orang yang kita kagumi di luar sana. Itu adalah orang tua kita, bapak kita, dan juga ibu gitu. Jadi aku tanpa mereka tuh ya nggak akan jadi apa-apa gitu ya. Justru dari kesederhanaan itulah aku belajar untuk bisa berjuang, untuk bisa bekerja keras menggapai mimpiku. Kita boleh berhasil dari keluarga yang sederhana, tapi mimpi kita jangan sederhana. Mimpi kita usahakan tinggi gitu, karena ketika kita punya mimpi yang tinggi, kita juga akan punya usaha yang lebih keras untuk menggapai dan memperjuangkan mimpi itu sih Kak. Oh, sangat menyentuh sekali Kak ya. Semoga aku juga bisa termotivasi ya Kak ya ke depannya, karena aku cukup minder gitu ya untuk apply LPDP aja, aku cukup minder gitu. Tapi setelah dengar perjuangan kakak yang luar biasa ini, sebenarnya kalau diusahain tuh pasti bisa kok gitu ya Kak ya. Benar. Terus kita move on sedikit ya Kak ya. Tadi kita ngomongin tentang perjalanan kakak untuk mendapatkan beasiswa. Nah, hal yang juga menarik adalah ketika mulai kuliah di Jogja, di UGM ya. Aku yakin pasti banyak banget penyesuaian, iya nggak Kak? Benar. Terus ada nggak, karena culture-nya beda. Oh, boleh cerita nggak Kak, culture seperti apa bedanya misalnya? Oke, ini juga aku sharing pada saat PK, jadi harus PK ya. Nah, jadi aku kan dari bisa dikatakan S1 Makassar, Sulawesi ya. Jadi bisa dikatakan ngomongnya tuh keras-keras gitu kan. Nah, terus aku bertemu dengan orang Jawa ya, Jogja Solo yang kayak misalkan nada bicaranya tuh lemah lembut gitu, pelan ya. Nah, sampai di awal tuh aku diskusi sama teman itu di Zoom. Aku kan tipenya orang ketika menjelaskan itu berapi-api, bersemangat. Sampai-sampai ada yang meninggalkan Zoom karena teman diskusiku itu, teman kelompokku kira aku marah. Aku marah dong. Wah, siapa ini yang marah gitu kan? Ya, itu aku kayak misalkan di Jogja itu lebih mengontrol. Padahal kita kalau di Makassar itu adalah hal yang wajar, ngomong dengan suara keras dan lantang gitu ya. Nah, sedangkan kalau orang Jogja atau mungkin orang Solo yang lemah lembut semua ya, itu kayak aku jadi segini banget gitu ya. Nah, kemudian juga dari bahasanya gitu. Aku kan bukan orang Jawa gitu. Nah, banyak kejadian lucu yang aku yang aku alamin. Salah satunya adalah saat nawar barang di pasar Beringharjo. Nah, saat itu aku kan aku ada keluarga di Jogja ya, sepupu gitu. Katanya kalau mau nawar itu pakai bahasa Jawa biar dikira orang lokal. Nah, aku nawar lah pakaian ya, atau batik pinten bah gitu kan. Itu kan berapa bahasa yang halusnya ya. Ya, aku nggak expect bakalan ditanyain, dijawab dengan bahasa Jawa juga harganya. Piro itu kayak gitu, kayak 50.000, 10.000 kayak gitu lah. Aku nggak paham gitu. Artinya aku kayak terdiam dulu, terus sambil ketawa, terus bilang Indonesia, terus menjualnya paham kalau aku bukan orang Jawa. Akhirnya ketawa ya. Iya, kayaknya itu adalah yang dibilang bahwa kita hanya membaca sampai bab 1, tidak membaca bab 2 sampai bab 3. Akhirnya bacanya. Iya, dan banyak sekali dari segi makan. Tapi aku bersyukur karena justru di Jogja itu aku nggak terlalu kehilangan dialek aku gitu. Aku tetap, bahkan aku biasa ngomong sama teman-teman aku pakai bahasa Makassar. Jadi justru mereka yang terdistrak dengan bahasaku. Ayo Ji,
Iya gitu. Jadi aku tetap kayak Makassar kayak gini loh, ini loh. Jadi kayak gitu. Jadi secara tidak langsung mempromosikan em, pulau saya, Pulau Sulawesi ya, Pulau Oke, oke. Sulawesi, em, bahasa daerah secara tipis-tipis ke di orang Jawa gitu Oh, sih. tapi kalau Seru di juga sih kayak kelas sendiri eh, diverse juga nggak kak latar belakangnya? Ada teman-teman dari luar Jawa juga nggak apa itu? di Dari kelas? Apakah Oh orang-orang yang banyak, diverse juga? Oh, banyak dari Manado, dari Riau, dari banyak dari Bali gitu ya, dari Medan banyak. Aku bahkan kalau aku sempat pulang, aku bawa jajanan dari Sulawesi untuk aku cobain ke oh, iya teman-teman. iya iya. Mereka suka gitu. Oh ini yang namanya ini ya. Ada juga yang jualan makanan khas Makassar di sana. Aku sering bawa teman-teman aku ke sana biar dia tuh mengenal Makassar, mengenal Sulawesi gitu Iya, iya. gitu. Oh seneng ya kak. Jadi sambil belajar hal baru lagi, sharing apa yang Ya kita betul. tahu juga ke teman-teman Ya, gitu. Oke. betul. Nah terus terkait dengan karir nih kak, kan jadi kakak lulus S2 langsung dosen gitu ya kak? Iya, bantu-bantu dosen dulu. Tapi sekarang Mm-mm. alhamdulillah sudah ada SK-nya meski itu belum Oh siap iya gitu. iya iya. Jadi nanti kalau misal udah jadi dosen tetap, Iya, kira-kira long term goals-nya apa nih kak? Apakah mau lanjut S3 mungkin? pastinya kalau seorang dosen itu diwajibkan ya untuk lanjut S3. Tapi mungkin 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke Oh, depan gitu, oke, oke. karena saya ingin fokus juga ke keluarga dulu dan suami saya yang mau S3 lebih dulu. Oh, oke. Nah, jadi kami ada pembicaraan gitu, ada diskusi bersama bahwa saling support mimpi masing-masing. Karena kemarin waktu aku S2, suami aku juga nungguin gitu sampai aku selesai gitu. Jadi tugas aku sekarang adalah mendampingi dia, mensupport dia untuk lanjut PhD, insya Allah Oke, gitu. insya Allah semoga dilancarkan ya kak ya. Senang banget Ya, punya amin partner amin yang amin. supportive satu sama lain ya kak ya. Iya, harus kayak gitu. Kita kalau Oke. mau harus membangun betul-betul komunikasi yang baik ya, harus mensupport satu sama lain untuk mimpinya. Jadi karena kalau orang udah nikah kan bukan lagi dua orang dengan dua mimpi, tapi Iya, dua orang dengan satu mimpi. betul. Jadi saling support. Oke, oke. Terus ngomongin kakak, tadi kan udah ngomongin kakak sebagai dosen dan penulis dan lain-lain. Dan sekarang as an influencer nih kak, kakak Oke. sering bagi-bagi tips tentang beasiswa. Nah, kira-kira ada nggak sih kak pesan gitu untuk teman-teman yang lagi berjuang khususnya untuk mendapatkan beasiswa LPDP karena aku yakin sekarang kan makin banyak lagi orang yang apply LPDP dari berbagai latar belakang juga. Mungkin boleh share tips and triknya kak atau pesannya gitu. Iya, aku selalu bilang ke orang-orang ya, siapapun kamu berasal dari latar belakang keluarga apapun, dari daerah manapun, pokoknya kita itu semua punya kesempatan yang sama untuk bisa jadi awardee beasiswa LPDP. Yang membedakan kita hanyalah sejauh apa usaha yang kita lakukan untuk menuju ke sana gitu. Sayangnya beberapa dari kita sebelum mencoba untuk daftar LPDP sudah kalah duluan ketika melihat prestasi-prestasi para awardee. Kita lihat mau di Ayunda, kita lihat mungkin teman-teman kita yang memang punya prestasi dulu di sekolah dan dia yang lolos, kita merasa minder dan merasa tidak pantas gitu. Nah, padahal LPDP sebenarnya yang dicari oleh LPDP itu bukan hanya soal kecerdasan juga gitu. Nah, yang paling penting untuk ditanamkan juga kepada diri kita, kita tuh punya value masing-masing, punya keunikan masing-masing, punya prestasi di bidang kita masing-masing. Tidak usah fokus pada prestasi orang-orang di sekeliling kita yang juga mungkin mau jadi awardee atau yang sudah jadi awardee, tapi kita fokus pada diri kita sendiri gitu, fokus pada value diri kita. Jadi kemudian harus berani memang untuk daftar gitu, untuk daftar beasiswa LPDP. Nah, untuk itu saya selalu bilang bahwa kita tuh punya kesempatan yang sama ya. Nah, mulai sekarang ya kita harus belajar keras untuk memperjuangkan bisa jadi awardee beasiswa LPDP, fokus pada kelebihan diri kita, bukan justru pusing dengan memikirkan kekurangan kita sampai-sampai kita takut dan akhirnya tidak jadi daftar gitu. Jangan seperti itu. Nah, sekali lagi saya selalu bilang
LPDP itu mencari bukan orang yang pintar, tapi orang yang mau berkontribusi untuk negara gitu. Oke. Nah, kontribusinya dalam bentuk apa sesuai dengan bidang kita, apa kontribusi yang ingin kita berikan kepada Indonesia setelah kita studi maupun sebelum kita studi. Nah, ya jadi aku selalu sampaikan bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama gitu, siapapun kita. Yang membedakan itu adalah usaha dan kerja keras kita untuk menuju ke sana. Jadi so teman-teman, aku mau berpesan bahwa LPDP itu tidak hanya mencari orang yang pintar, orang yang punya banyak prestasi, tapi orang yang betul-betul punya komitmen untuk berkontribusi buat Indonesia ke depannya. Nah, jadi teman-teman, aku selalu bilang bahwa memperjuangkan beasiswa LPDP itu sama kita memperjuangkan cinta gitu. Kalau kita cinta pada seseorang, kita pasti selalu buktikan bahwa ini nih buktinya kalau aku suka sama kamu. Begitu juga dengan LPDP. Kalau kita mau lolos LPDP, kita harus membuktikan apa yang sudah kita lakukan gitu, dan apa yang ingin kita lakukan gitu. Persoalan pintar dengan IPK bagus itu tidak menjamin, tapi yang menjamin sejauh mana kita betul-betul bisa memenuhi kriteria yang diinginkan oleh LPDP, yaitu punya kemauan besar, punya goals besar, punya mimpi yang jelas untuk Indonesia seperti apa yang akan kita lakukan. Jadi seperti cinta, beasiswa LPDP juga layak untuk kita perjuangkan seperti itu. Jadi setelah ini jangan ada yang mimpi lagi gitu ya, karena ternyata aku punya kesempatan yang sama deh dengan mau di Ayunda gitu, dengan Kak Juliana dan sebagainya. Jadi yang perlu dilakukan sekarang adalah betul-betul belajar dengan baik, mempersiapkan segalanya dengan maksimal, karena setiap keberhasilan itu selalu berbanding lurus dengan perjuangan atau usaha yang akan kita lakukan gitu. Oke. Jadi memang LPDP itu kan beasiswa paling fair, semua dari latar belakang punya kesempatan yang sama untuk mencoba untuk apply gitu. Jadi kuncinya adalah di komitmen dari diri kita sendiri ya Kak ya, untuk kontribusi ke Indonesia. Oke. Kalau tadi kan pesan-pesan nih untuk para pejuang beasiswa, mungkin orang yang mau apply beasiswa S2 atau S3. Nah, ada nggak Kak pesan untuk fresh graduate? Karena kalau aku lihat ya, tadi dari awal kakak itu semua sudah tertata gitu. Kakak S1, habis itu langsung kerja setahun, habis itu kakak langsung S2 dan lain-lain gitu. Tapi banyak juga para pemuda-pemudi sekarang ini yang ketika lulus itu bingung Kak. Aduh, ini aku mending lanjut studi lagi atau langsung kerja. Kalau misal studi, nanti kira-kira aku bakal berkarir jadi apa ya? Apakah aku harus jadi dosen? Misalnya kayak gitu, Kak. Gimana ya, Kak? Mungkin Kakak ada tips and triknya untuk mengatasi kegalauan itu? Oke, sebenarnya S2 itu bukan berarti kita harus jadi dosen. Bisa jadi praktisi juga boleh gitu ya. Yang jelas memang tujuan kita jelas gitu. Makanya visualisasi diri kita itu kita tuh harus selesai dengan diri kita sendiri. Maksudnya adalah sebelum daftar kita harus tahu gitu, kita mau jadi apa. Apakah mau jadi praktisi atau mau jadi akademisi gitu. Kemudian didukunglah dengan pencapaian-pencapaian kita sebelumnya. Nah, jangan salah, fresh graduate itu bukan tidak punya kesempatan yang sama dengan orang-orang yang sudah bekerja, tapi justru meskipun kamu fresh graduate, tapi kalau pengalaman saat kamu S1, entah pengalaman organisasi, ikut kegiatan sosial, kompetisi, itu akan sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau fresh graduate yang aku terbeasiswa LPP karena tidak punya pengalaman, siapa salah, pengalaman saat kalian S1 itu juga sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang akan sangat dipertimbangkan oleh LPDP. Makanya aku bilang mulai sekarang orang-orang yang masih kuliah nih, sebelum waktunya terlambat, kalian betul-betul harus mempersiapkan diri dengan baik, aktif di akademik, organisasi, ikut kompetisi sebanyak-banyaknya, karena itu akan berpengaruh entah kalau kalian mau daftar kerja atau mau daftar beasiswa gitu. Nah, jadi ya saya mau bilang ya, persiapkan saja semuanya dengan baik gitu. Meskipun kamu belum bekerja, tapi tetap kamu punya value yang kamu dapatkan pada saat kamu S1. Karena kalau S1 itu fresh graduate akan ditanya, bagaimana apa yang dilakukan pada saat S1, pengalaman organisasinya apa aja, pernah ikut lomba apa aja gitu kan, akademiknya gimana. Nah, sedangkan kalau orang bekerja kan pasti yang ditanya, apa inovasi yang pernah kamu lakukan di pekerjaan kamu gitu.
gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi semua ada porsinya masing-masing. Dan juga LPDP kan kita nggak bersaing ya dengan orang yang udah bekerja, dengan orang yang belum bekerja, fresh graduate. Kita tuh bersaing dengan diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah memenuhi kualifikasi, kita pasti lolos gitu. Makanya aku juga kemarin kan kerjaan cuma setahun ya, bisa dikatakan belum profesional amat, dan itu bukan pegawai tetap. Aku hanya semacam magang atau kontrak gitu. Tapi itu dipertimbangkan karena itu relate dengan latar belakang keilmuan aku. So ya daftar aja dulu, karena kalian nggak akan pernah tahu kalau kalian nggak berani untuk daftar gitu. Jadi Gitu sih kalau dari aku. make sure dulu ya Kak ya bahwa memang punya tujuan yang jelas kenapa harus S2. Karena kalau untuk pengalaman aku sendiri ya Kak, kuliah S2 ini cukup melelahkan gitu karena tugasnya banyak, kita harus baca artikel banyak. Jadi kalau kita nggak punya tujuan yang kuat, alasan yang kuat kenapa S2, kita akan banyak questioning gitu. Kenapa ya aku sulit-sulit belajar kayak gini tuh, nanti buat apa gitu ya Kak ya. Iya betul. Ya, jadi memang harus memotivasi diri juga ya. Apalagi kita S2 kan, kalau mungkin orang yang pakai uang orang tua, wah berarti orang tua kita betul-betul pengen nih kita jadi orang yang lebih matang dari segi keilmuannya di tingkat master gitu. Masa kita mau sia-siain gitu. Begitupun kalau mungkin yang S2-nya dengan beasiswa, masa iya kita menyanyiakan apa yang udah kita janjikan gitu ya. Makanya aku kemarin alhamdulillah lulus itu cum laude gitu ya. Dan itu nggak sampai 2 tahun gitu. Nah tapi aku juga nggak hanya fokus studi, tapi aku fokus kayak ngisi-ngisi podcast tentang beasiswa LPDP, jadi narasumber di mana-mana bahas soal LPDP, ikut konferensi juga. Jadi itu aku imbang, menulis juga, menulis opini, menulis buku gitu kan. Jadi itu kan semua salah satu janji kita gitu. Kita ingin terus bermanfaat untuk orang lain, memberikan kontribusi kepada orang lain, masyarakat gitu. Tapi alhamdulillah kita tidak mengabaikan janji kita untuk memaksimalkan akademik dengan baik. Jadi aku kemarin alhamdulillah lulusnya nggak sampai 2 tahun ya, terus cum laude alhamdulillah dengan berbagai kesibukan-kesibukan lainnya gitu. Alhamdulillah. Walaupun sibuk kuliah masih bisa tetap produktif ya Kak, Masya Allah. Iya betul-betul. Aku tuh aktif banget di beberapa organisasi S2 Gak heran sih Kak, karena aku ngeliat di Instagram pun Kakak aktif banget sharing tentang scholarship dan lain-lain gitu ya. Jadi memang punya keinginan yang besar, yang kuat gitu untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini. Jadi terakhir nih Kak ya, iya, oke. apa sih Kak harapan terbesar Kakak gitu untuk pendidikan di Indonesia di masa depan? Oke. Harapan aku, karena aku juga dari daerah ya, aku sangat merasakan bagaimana fasilitas infrastruktur pendidikan gitu, fasilitas pendidikan itu di daerah-daerah itu belum merata, dan aku sudah merasakannya gitu ya. Jadi aku mau ke depannya itu fasilitas pendidikan di Indonesia bisa lebih merata, biar anak-anak di Indonesia juga bisa merasakan sebuah fasilitas yang sama gitu. Kemudian dari segi guru gitu ya, aku mau peningkatan kesejahteraan guru juga, karena berangkat dari Bapak juga adalah guru honor juga, guru honor yang sampai sekarang belum jadi PNS. Jadi Bapak mengabdi dari tahun 2002 sampai sekarang itu beliau masih belum PNS dan masih honor gitu, masih kontrak. Nah aku mau peningkatan kesejahteraan guru itu juga perlu gitu. Dan yang paling penting sebenarnya untuk memajukan pendidikan di Indonesia itu tidak butuh satu unsur saja, bukan hanya dari pemerintah saja, tapi juga perlu didukung juga dari orang tua juga. Bagaimana jadi pemerintah, orang tua dengan instansi-instansi terkait, kemudian yang pastinya adalah didukung juga sama fasilitas gitu. Jadi tidak boleh sendiri juga gitu. Untuk memajukan kualitas pendidikan kita itu ya jangan satu elemen saja, tapi justru perlu yang namanya kolaborasi dari pemerintah, masyarakat itu sendiri gitu ya. Karena dengan begitu ya, dengan kita bisa bekerja sama, saling
rangkul gitu ya, pasti kedepannya saya optimis bahwa pendidikan di Indonesia bisa jadi bisa lebih baik dari kedepannya gitu. Dan saya mau juga, karena kembali saya lagi di daerah gitu ya, kebanyakan di daerah itu tidak fokus pada memperbaiki pendidikan dulu gitu ya. Jadi padahal di daerah-daerah itu bisa jadi anggarannya itu sangat sedikit untuk pendidikan gitu. Jadi ya aku mau semuanya merata, semua mendapatkan porsi yang pas, porsi yang sama, agar semakin banyak anak-anak dari daerah yang bisa bersekolah, semakin banyak anak-anak dari daerah yang bisa merasakan fasilitas pendidikan yang mumpuni dan juga bisa mengejar cita-cita mereka sampai akhir. So itu semua dibutuhkan yang namanya kolaborasi dari banyak pihak untuk bisa mencapai itu. Itu sih kadarnya. Iya, padahal dari cerita kakak ya dari awal sampai akhir nih sangat jelas terlihat ya bahwa sebegitu besarnya peran pendidikan bagi kakak untuk merubah hidup kakak ya, nggak hanya keluarga tapi juga cara berpikir, lalu juga komitmen untuk bisa berkontribusi bagi negara dan lain-lain begitu ya kak. Iya, karena betul kenapa pendidikan itu sangat penting, karena aku selalu menyampaikan ini. Menurut aku kenapa pendidikan itu penting, karena yang pertama dia adalah jendela untuk melihat luasnya dunia. Yang kedua adalah dia juga merupakan gerbang untuk mendobrak sebuah peradaban. Dan yang ketiga adalah dia merupakan salah satu pintu untuk menuju sebuah kesuksesan. Jadi betapa pentingnya pendidikan itu. Saya selalu menyampaikan quotes itu, 3 hal tadi, biar orang-orang tuh semakin paham, semakin sadar bahwa oh ternyata penting banget di pendidikan. Tidak seperti aku justru berasal dari keluarga ya Araya, yang kebanyakan itu menganggap bahwa kuliah, sekolah itu adalah aktivitas yang membuang-buang uang. Iya, Sedangkan kalau bekerja itu aktivitas yang mendapatkan uang gitu. Jadi bagaimana kita ini sebagai orang-orang yang bisa mematahkan pemikiran orang-orang di luar sana, apalagi orang-orang di daerah, bahwa ya pendidikan itu tidak seperti itu. Justru kalau kita pendidikan, kita akan lebih dekat dengan kesuksesan itu nanti kita di depan sana, ketika kita berpendidikan gitu. Oke, wah nggak kerasa nih kak, kita sharing udah hampir 1 jam ya kak ya. Dan Masya Allah tadi insight yang didapat juga luar biasa. Jujur banyak sekali pelajaran, juga cerita-cerita yang nggak aku sangka-sangka bahwa itu tuh bisa kejadian ke seseorang gitu. Bahkan aku juga nggak tahu kalau struggle kakak untuk bisa mencapai posisi yang sekarang itu sangat banyak dan beraneka ragam gitu. Dan hal yang aku juga amazed banget ke kakak adalah gimana kakak bisa tetap punya komitmen yang kuat gitu untuk studi lanjut, untuk melawan semua keterbatasan yang ada. Semoga juga teman-teman semua yang ikut mendengarkan podcast kali ini bisa ikut mendapatkan insight-insight yang bermanfaat, apalagi untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih galau nih mau lanjut studi atau enggak, atau teman-teman yang berencana untuk apply LPDP dan lain-lain. Terima kasih banyak ya Kak Mulyana sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi di luar sana. Dan jangan lupa teman-teman juga untuk terus keep in touch sama kita dengan follow Instagram kita di @wikitansi, karena Wikitansi ini kan didirikan oleh alumni UGM, dan di situ nanti kita akan sharing-sharing nih tentang pendidikan, lalu juga tentang scholarship atau beasiswa, dan isu-isu lain terkait dengan akuntansi khususnya. Terima kasih Kak Mulyana, and terima kasih juga. Thank you so much. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mendengarkan podcast pada hari ini, and see you in the next podcast. Bye bye.